Satu tausiah dari sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah berpesan, jika seorang mengumpulkan 6 hal, man jaa sittata hisalin, barang siapa yang mengumpulkan 6 hal, lam yada lil jannah matluban, maka niscaya dia tidak akan membiarkan surga yang senantiasa diburu oleh seorang para shaimun wa shaimat. Wala 'anil nari mahraban, dan sudah otomatis dia akan senantiasa meninggalkan sekaligus menjauhi dari apa-apa yang bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Dan inilah yang akan menjadikan satu bekal, 6 bekal untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, awwaluha arafallahu ta'ala wa ta'atuhu. Pertama adalah untuk dalam rangka kita menjadikan bekalan untuk menuju kepada surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenali dulu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu berlaku taatlah, patuh dan tunduk terhadap seluruh aturan-aturan Allah. Ini adalah merupakan salah satu kuncinya. Jadi kunci orang yang beriman, yang bertakwa, shaimun wa shaimat, dalam rangka untuk menjadikan sebuah kuncinya mudahnya masuk ke dalam surga itu adalah yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketaatan itu berarti lebih mengenal lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah arafa syaitan fa'asal. Yang kedua adalah bagaimana kita mengenal setan, yang notabene setan itu adalah sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita paham bahwa setan diberikan prioritas dalam kehidupan di alam jagat raya ini, yaitu tiada lain dalam rangka untuk menggoda, menjerumuskan seluruh umat manusia sebanyak-banyaknya untuk menjadi rekannya nanti di neraka. Oleh karena itu kita pahami bagaimana langkah-langkah setan, bagaimana trik-triknya setan dalam rangka untuk menggelincirkan seluruh manusia, terutama adalah orang-orang yang sudah mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan aku biarkan mereka beriman sebelum aku coba. Salah satu cobaan bentuk keimanan seorang itu adalah ketika dia tahan atau tidak mampu digoda oleh godaan setan yang terlaknat. Jamaah Jumat yang berbahagia, apalagi di bulan suci Ramadan ini, sudah barang tentu, walaupun ada yang mengatakan di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu dan pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu langit dibuka. Namun tetap saja bahwa kita ingin untuk senantiasa selalu tidak mengikuti hawa nafsu kita, karena kebanyakan hawa nafsu itu adalah menyerumuskan dalam rangka untuk mengikuti langkah-langkah syaitan tadi. Inilah yang harus kita pahami, bahwa ketika setan sudah merasuk ke dalam jiwa dan raga kita bagaikan darah mengalir, ini yang sulit kita kendalikan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kalau setan itu sudah menyerupai bentuk seperti manusia dalam artian kelakuan dan sikap-sikapnya. Jamaah rahimakumullah, inilah kehati-hatian kita, bagaimana kita mengenal karakter-karakter, sikap-sikap setan tersebut untuk kita hindari, sehingga insya Allah
segala amal perbuatan kita itu dalam rangka tulus ikhlas, hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bekal selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib adalah arrafallahul akhirah fa talabaha. Kenalilah akhirat dan carilah untuk mendapatkannya. Artinya di sini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayat. Maka hendaklah kalian mencari satu kebahagiaan untuk bekal kehidupan kelak di akhirat, tapi jangan juga terlampau kalian melupakan juga sebahagian kecil dalam kebahagiaan di dunia ini. Dan berbuat baiklah terus, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jamaah rahimakumullah. Inilah salah satu petunjuk bukti bahwa ketika kita sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu tempat tujuan kita bersama ke kampung akhirat, alam baka yang kekal abadi, yang setelah kita untuk menghidupi kehidupan yang kekal abadi itu di dunia inilah majra'atul akhirahnya. Di dunia inilah tempat untuk bercocok tanamnya. Untuk mencari kebahagiaan di akhirat tadi adalah hanya di dunia ini. Oleh karena itu, sisa usia yang ada mari kita maksimalkan untuk selalu bernilai amal soleh. Karena katakan dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal untuk pergi ke kampung akhirat itu, dan sebaik-baik bekal adalah bekal amal soleh, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah kata Ali bin Abi Thalib, arafa'ud dunya faradawfaha. Kenalilah kehidupan dunia yang sudah kita arungi sesuai dengan usia kita sampai hari ini. Kita sudah mengenal begitu dunia itu luar biasa. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, ad-dunya lahun wa la'ib. Dunia itu hanya fata morgana, hanya panggung sandiwara saja. Maka sehebat-hebat pun orang yang kehidupan di dunianya, dengan kekayaannya, dengan keilmuannya, dengan kepandaiannya, tapi kalau tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang bermanfaat untuk sesama, maka hal ini akan menjadikan orang-orang yang khasirin, orang-orang yang senantiasa rugi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Merekalah yang banyak melakukan amal solehnya dan selalu saling bertazkirah, nasihat menasihati, dan saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran dan ketakwaan. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah arafal haq fattiba'ah. Mengenal suatu hukum-hukum kebenaran tentang Islam ini. Mengenal aturan-aturan tentang bagaimana syariat Islam yang bisa menuntun dan menjaga kita dari kehidupan yang sangat fata morgana ini. Sehingga banyak orang-orang yang tidak mengikuti kehidupan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW, mereka tidak akan mendapatkan baunya surga, kata baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah arafal batil fajtabahu. Maka kenalilah berbagai macam kebatilan-kebatilan, pembangkangan-pembangkangan yang sudah banyak dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita, di mana mereka itu
berakhir dalam kehidupannya yang sangat mengenaskan karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu negeri, suatu kampung dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan umat yang baru, umat yang senantiasa bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.